ini sudah terbentuk ya terkait dengan matrik tadi, kita hanya mendapat kesepakatan dari atasan langsung atau pimpinan itu. Jadi tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap ketiga tadi yang juga dilewati. Kita melakukan yang penting tahap 1, tahap 2, tahap 4 sama tahap 5, tahapan kelima. Jadi tidak perlu SDM ya. Jadi yang kata saya tadi, sasaran kegiatan atau sasaran strategis ini mungkin ini yang jadi sasaran strategisnya dari eselon 1 atau menteri lah. Mungkin seperti ini. Ini yang menjadi indikator kinerjanya. Jadi akan muncul seperti ini. Jadi kalau kita sudah tahu dan sudah punya PK-nya, tinggal masukkan. Tinggal kita memasukkan pada format SKP. Seperti ini saya lanjut ya. Jadi terkait dengan PK-nya SDM, Biro SDM ini, sasaran kegiatan, misalnya meningkatnya indeks penerapan sistem merit assign Kementerian Diputtek. Jadi muncul pada format SKP pada kolom di atas ini. Jadi seperti ini. Terus terkait dengan indikator kinerjanya, ya. Jadi karena persentase pegawai yang memperoleh nilai kinerja minimal 110. Ya, jadi ini akan akan dimasukkan pada format SKP seperti ini terkait dengan ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu, target dan perspektif. Misalnya tadi kan terkait dengan indikator kinerja ini, persentase pegawai yang memperoleh nilai kinerja minimal 110. Jadi muncul di sini. Pegawai yang memperoleh nilai kinerja minimal 110. Jadi seperti ini. Dan seterusnya. Paham Ibu? Jadi kita bicara terkait dengan SKP pimpinan dulu. Atau dekan dulu. Bahasanya seperti ini. Jadi kita nggak akan bicara wadek. Jadi saya agak bingung juga karena dekan ya punya PK, wadek juga punya PK. Di sini saya bingung. Jadi sebenarnya kalau menurut saya apa yang menjadi PK dekan itu terkait dengan peran hasilnya nanti itu berdasarkan dari indikator kinerja dekan. Jadi kalau modelnya di UTM ini ada PK lagi, ini saya agak bingung sebenarnya. Jadi dari PK-nya dekan ini sebenarnya udah bisa ternyata indikator kinerja dari sasaran kegiatan atau sasaran strategisnya dari dekan ini pada indikator 1 ya, atau dari sasaran kinerja 1 ini bagian dari wadek 1, misalnya seperti itu. Jadi kalau bahasanya di model bahasakan PK lagi, saya agak kebingungan juga ini. Dari tahun kemarin saya sudah bingung di situ. Jadi kadang-kadang PK-nya dekan, wadek, itu tidak nyambung kepada PK-nya dekannya. Tahun kemarin waktu saya sosialisasi, saya lihat di PK-PK itu banyak yang tidak sesuai. Jadi intinya seperti itu. Jadi mungkin ini Pak Prihadir, maaf Pak Prihadir. Nggak ada. Jadi mungkin agak kerepotan nanti yang di BUK, di BAK ini. Jadi ini Pak Penimar ya, mungkin seperti ini. Jadi fokus kita dalam pengisian SKP ini kita tujukan pada PK dari setiap unit kerja, dalam arti pimpinan unit kerjanya. Jadi apa yang sudah diperjanjikan kepada rektor akan muncul indikator-indikator. Jadi
sasaran kegiatan misalnya kalau di fakultas meningkatnya lulusan seumpama S1, apa nanti indikatornya seperti itu. Jadi yang contoh biru ini mungkin terkait dengan contoh indikator 1 muncul pada format SKP ya seperti ini. Terus terkait dengan indikator kinerja yang kedua terkait dengan kinerja utamanya muncul ya. Nah, terkait dengan format berikutnya tugas tambahan seperti yang saya contohkan, misalnya Panitwal menjadi panitia apa, ketua panitia apa, atau sebagai PLT di apa, misalnya seperti itu. Terkait dengan perilaku kerja ini sudah ada dari dalam format. Jadi kita paling nantinya kalau menilai terkait dengan hasil kerja atau SKP dari setiap bawahannya atau stafnya, tinggal mengisikan apa yang kurang dari 3 indikator atau yang sudah lebih atau yang sudah sesuai dengan ekspektasi. Misalnya Pak Niwan menilai si A ini terkait dengan orientasi layanan sudah sesuai dengan ekspektasi dan ekspektasi bernilai baik, misalnya seperti itu. Jadi bagi misalnya terkait dengan mungkin yang bersangkutan tidak berubah-ubah, stagnan terus, dalam arti ya mungkin kurang disiplin segala dalam kurang baik dalam memberikan pelayanan, bisa kita tambahkan di sini. Yang bersangkutan misalnya ya bahasanya perlu peningkatan terkait dengan memberi sikap dalam pemberian layanan, misalnya seperti itu. Jadi intinya SKP dari pimpinan unit atau DPT. Jadi itu yang jadi faktor utama. Jadi saya kebingungan di SKP-nya PK-nya Pak Ningwar ini tidak muncul. Jadi langsung indikator kinerja. Jadi ini masih Pak Ningwar koordinasikan Pak Sofyan. Jadi mungkin yang di fakultas juga bisa ditanyakan juga terkait dengan sasaran kegiatan ini atau sasaran strategisnya. Jadi setelah format SKP ini sudah selesai dari pimpinan, kita lanjut ke materi. Jadi yang kata saya tadi nomor 3 ini ya, standar-standar ini sudah ada di PP 30 ini terkait dengan standar penilaian ini. Ya seumpama ya nantinya pimpinan unit ini atau pimpinan unit mandiri ini mau ngisi ini silakan berdasarkan standar-standar yang ada ini terkait misalnya penilaian SKP ya, nilai baik itu apabila 90 sampai 120 sampai 100 lah, seperti itu, sampai 110 itu nilai baik. Nilai sangat baik itu 110 sampai 120, dan 120 ini apabila kalau dari PP ini apabila orang ini mempunyai inovasi, dengan inovasi yang punya kekuatan itu. Jadi intinya kita perhatian kepada PK, terus pengisian format SKP sesuai dengan PK yang ada, tinggal memindahkan saja ya. Prakteknya tinggal memindahkan apa terkait apa mau di copy paste atau di ketik secara manual ya silakan saja. Selanjutnya kita beralih ke jadi intinya pembagian peran hasil ini kita buat di dalam materi untuk lebih memudahkan penugasan agar tidak tumpang tindih. Jadi ada penugasan kepada 2 orang yang sama itu dihindari, makanya kita membuat
matrik ini. Jadi matrik ini didasarkan pada indikator kinerja yang ada dan juga pada sasaran kegiatan. Jadi kolomnya modelnya pertama ya di sini ini kalau secara SKP-nya nanti itu akan muncul nama segala macam. Atasan penilai pejabat penilainya siapa di atasnya ini. Jadi dalam matrik ini kita buat misalnya kepala biru. Jadi sasaran kinerja 1, misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya di BK-nya meningkatnya kompetensi SDM misalnya seperti itu. Jadi indikatornya apa? Misalnya terkait dengan S3, lulusan S3, kan bahasanya seperti itu kalau yang di UTM. Jadi ini saya pakai contoh dari Biro SDM Kemdikbud ya. Jadi sasaran kegiatan sesuai dengan PK tadi meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemdikbud. Jadi akan muncul di sini. Terus ditindaklanjuti oleh biru sebagai birunya dalam arti indikator kinerjanya akan muncul pada kolom berikut ini. Jadi misalnya ini ada 30 indikator kinerja, maka itu wajib diisikan semuanya, tinggal copy paste di situ. Terus terkait dengan ini, misalnya ada 12, kita munculkan semua 12 yang termasuk di dalamnya kategori indikator. Jadi yang saya sampaikan tadi, tidak mungkin sasaran kegiatan atau sasaran strategi ini akan lebih banyak daripada indikatornya. Jadi pasti akan lebih banyak daripada indikator kinerja ini. Jadi selanjutnya ya setelah peran dari PK ini sudah muncul, maka ya kalau kita melakukan pendekatan 1 tingkat, 2 tingkat tadi, maka kepala biru wajib membentuk tim, misalnya ketua tim mutasi. Misalnya si A menjadi ketua, jadi urusan-urusan berkaitan dengan mutasi itu ada pada ketua tim 1 ini. Jadi apa yang dikerjakan atau peran hasil apa yang ingin dihasilkan dalam 1 tahun. Misalnya terkait dengan ketua tim mutasi ini diberikan kepada A semua. Sedangkan indikator kinerjanya persentase pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan atau mutasi wilayah sesuai dengan pola karir Kemdikbud dan kebutuhan organisasi. Jadi target dari ketua tim 1 atau upaya untuk mendukung dari indikator kinerja dari Biro SDM 1 misalnya usul penyelesaian dokumen administrasi KP diproses dengan cepat. Kedua, misalnya, usul penyelesaian dokumen administrasi mutasi jabatan diproses dengan cepat dan akurat. Ini contoh aja ya. Nah, ini belum diturunkan kepada anggota. Nah, ini hanya ketua tim ya. Jadi kan tadi ada pendekatan 2 tingkat dan pendekatan 1 tingkat. Ini pendekatan 2 tingkat. Nah, setelah ini sudah selesai pada level pertama, ya, ini kan level kedua, level pertama, level kedua. Nah, kita turunkan ke level ketiganya. Level ketiganya siapa? Misalnya ketua tim mutasi. Jadi ketua tim mutasi, di situ ada misalnya pegawai. Misalnya ketua tim mutasi ini, kalau dulu misalnya ya anggaplah kalau masih struktur ini kabak kepegawaian misalnya. Kabak kepegawaian. Kalau sekarang karena sudah nggak ada struktural, mungkin ini dirubah menjadi ketua tim. Ketua tim ini siapa? Karena sudah ada kabak yang bisa ditunjuk dari jabatan yang tertinggi misalnya fungsional. Ya, JF anggap saya atau Bu Lili ya. Misalnya ini ketua tim 1 terkait dengan Bu
Bu Lili semua, misalnya seperti itu. Dari GF jabatan yang tertinggi itu, misalnya cuma ada yang muda, ya muda sebagai ketua timnya. Jadi saya lanjut, setelah pada level kedua, maka turun kepada level ketiga. Artinya ketua tim ini mengerjakan indikator. Jadi muncul di ketua tim mutasi ini, indikator kinerjanya ini dimunculkan pada kolom pertama ini, seperti halnya tadi biru. Nah, terkait dengan usulan misalnya tadi, yang ini, usul penyelesaian dokumen administrasi KP diproses dengan cepat dan tepat sebagai indikator kinerja titik satunya semua mah. Misalnya ini mau diturunkan kepada siapa? Misalnya di situ ada analis kepegawaian atau ada pelaksana, ada siapa, itu turunkan. Dalam artinya ya terkait misalnya analis kepegawaian. Ini kan bahasanya indikatornya usul penyelesaian dokumen administrasi diproses dengan cepat dan akurat. Jadi misalnya saya ya sebagai analis diberi tugas oleh ketua tim saya terkait dengan dokumen usulan kenaikan pangkat jabatan administrasi, DPT atau dosen segala macam di situ. Jadi ini yang akan menjadi peran hasil kita sebagai anggota tim dari tim mutasi. Berikut indikator kinerja kedua, seterusnya apabila ada 10 kita tulis 10. Nah, kita bagi hasil atau peran hasil ini kepada anggota kita yang ada. Jadi kalau dekan pun seperti itu sebenarnya. Misalnya ini dekan. Jadi dekan ini punya PK, di mana indikator kinerjanya ini. Misalnya seperti ini ya, Pak Umam, mungkin yang tadi Pak Umam biar lebih jelasnya. Jadi yang dimaksud tadi mungkin yang PK kepada Wadek ini. Tapi kadang-kadang ini yang saya lihat ditama, jadi ini berbeda. Jadi sebenarnya PK dekan ya, indikator kinerjanya ini, maka misalnya terkait dengan pembelajaran semua, indikator kinerja dekan terkait dengan pembelajaran, ini mungkin langsung turun ke bidang 1. Nah, anggaplah bidang 1 sebagai ketua tim 1 semua. Jadi ya Wadek 1 tadi di sini akan turun dari indikator kinerja ini. Apa yang mau disusun misalnya terkait dengan upaya pencapaian dari indikator kinerja dekannya. Apa yang akan dilakukan, misalnya perbaikan penyesuaian sistem seperti itu misalnya. Jadi di sini bahasanya juga Wadek 1 penyesuaian sistem. Jadi dosen ini harus seperti apa atau tendik seperti apa terkait dengan upaya pencapaian dari bidang 1 ini akan muncul di kolom kedua ini dan seterusnya. Jadi seperti itu ini. Nah, kalau sekarang kenyataan yang ada kalau di fakultas ini misalnya ya ini dekan ya indikator kinerjanya seperti ini. Jadi ini sebenarnya indikator ini. Jadi indikator dari Wadek 1, Wadek 2, Wadek 3 itu berasal dari indikator kinerjanya dekan yang sudah dituangkan dalam peran hasil. Ini yang akan menjadi indikatornya Wadek 1. Sebenarnya harusnya, tapi sekarang kan sebenarnya lebih mudah. Tapi persoalannya nyambung enggak antara indikator kinerjanya dekan dengan indikator kinerjanya Wadek 1-nya. Dan seterusnya sampai ke jurusan. Jadi kalau prodi ini kan bahasanya koordinator ya. Jadi sama dengan tim ini. Jadi
terkait dengan bidang ilmu ini, koordinatornya si A, yaitu jadi menurunkan apa yang menjadi dari indikator kinerjanya ketua jurusannya. Misalnya metode pembelajaran harus model A. Jadi prodi hanya melaksanakan ini. Bagaimana upaya pencapaiannya dari seorang korprodi untuk mencapai target harus dihasilkan oleh seorang koordinator itu. Nah, anggotanya siapa kalau koordinator di sini? Yang jelas koordinator bukan atasan langsung ya. Jadi hanya sebagai penilaiannya tetap ada di jurusan nantinya. Jadi itu. Selanjutnya ya, setelah kita menyusun matrik ya, jadi matrik ini dibuat untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan. Intinya seperti itu. Dan untuk lebih memudahkan lebih memudahkan untuk memantau dari peran-peran setiap atau masing-masing dari PNS. Jadi intinya seperti itu. Terus setelah matrik ini dibuat, maka masing-masing dari pegawai ini atau masing-masing dari ketua PEM ini memasukkan ke format SKP seperti tadi. Ini format SKP kualitatif seperti yang saya contohkan dari awal tadi. Ini. Jadi intinya semua SKP itu sama. Nah, kalau mungkin ya saya selingi dengan misalnya tugas belajar, ya tulis saja di sini. Misalnya melaksanakan tugas belajar. Targetnya misalnya semester 1. Targetnya 38 SKS. Targetnya IPK 10 misalnya seperti itu. Jadi ini harus ada dialog antara pimpinan atau atasan langsung dengan yang bersangkutan. Tapi kalau SKP tugas belajar yang seperti huruf A dan B, mungkin kalau yang bersangkutan ini selesai pada tahun ini, berarti di sini ini terkait dengan tugas belajarnya. Mulai bulan ini sampai bulan ini. Terus yang berikutnya SKP terkait dengan kinerja tuh. Jadi intinya apa ya, SKP ini lebih mudah lah, asalkan kayaknya jelas, mungkin itu. Terus lampiran SKP yang tadi sasaran kinerja ini tidak perlu pakai terkait dengan evaluasi. Ini akan nanti sesuai dengan penilaian pimpinan atau langsung terkait dengan capaian ekspektasinya ya. Ini akan muncul dengan sendiri setelah dilakukan penilaian alasan langsungnya. Nah, baru kita cetak ini sebagai lampiran awalnya itu. Jadi ini ada pin untuk biru dan mungkin yang untuk dosen akan saya munculkan Pak Biru. Mungkin kepala UPT yang lain. Halo Pak Eko, mungkin Pak Eko ada? Halo. Lektor Wadu, ya. Si A sebagai dekan, ya. Dekan Fakultas Teknik, anggap seperti itu. Jadi indikator kinerjanya ini, Pak. Ya. Jadi indikator kinerjanya apa? Rencana strategisnya atau sasaran strategisnya saya nggak tahu. Yang tahu mungkin rektor terkait dengan sasaran strategisnya, misalnya terkait dengan apa? Meningkatnya lulusan mahasiswa ini kan terkait dengan universitas ya, fakultas ya. Misalnya lulusan S1 misalnya dengan predikat A seumpama, atau predikat super cum laude seumpama seperti itu, misalnya seperti itu. Nah, jadi dekan ya indikator kinerja dekan
misalnya meningkatkan jumlah lulusan S1, D4, D3, D2 Fakultas Teknik yang misalnya ini dekan Fakultas Teknik atau pertanian, terserah bahasanya seperti apa. Nah, jadi ini Pak, ini sebagai indikator kinerjanya dekan. Nah, kan seperti ini ya Pak. Nah, jadi indikator kinerja dekan ini turun kepada misalnya Wadek 1. Ya, kan indikator ini banyak. Jadi mungkin ini yang dibahasakan beda kalau di sini Pak. Yang ada di Wadek 1 tadi, ya misalnya, atau Wadek 2, yang ada di kolom ini, itu yang dijadikan PK. Bisa aja seperti itu. Jadi nyambung Pak. Tapi kalau setiap dekan Wadek 1 sama-sama punya seperti ini akan susah Pak. Jadi indikator kinerja ya terkait dengan indikator kinerja dekan ini akan turun pada wadeknya Pak. Atau bahasanya sebagai tim 1, misal tim 2, tim 3 ini. Jadi ini punya indikator kinerja. Ini yang akan menjadi indikator kinerja kepada jurusan nantinya yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan apa yang menjadi target dari indikator kinerja tadi. Jadi kan seperti ini Pak. Ya. Nah ini misalnya ya, ketua jurusan. Ini kan indikatornya dekan nih. Ya, sama kan? Ya. Jadi kalau di sini saya justru bingung Pak. Jadi setiap misalnya dekan punya indikator kinerja, punya PK, wadeknya juga punya PK, terus ketua jurusannya punya PK, prodinya juga punya PK, terus dosen ini mau ngikutin yang mana? Jadi bingung. Jadi sebenarnya dosen ini mengikuti ya dari apa yang menjadi peran hasil yang dilakukan oleh ketua jurusannya atau prodi yang didasarkan pada indikator kinerja Wadek 1. Jadi seperti itu Pak.